Salam Aleichem, Bapak Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Pada hari ini, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Perayaan ini ditetapkan oleh Bapak Paus Pius yang ke-11 pada tahun 1925 setelah Perang Dunia Pertama. Dan perayaan Kristus Raja semesta alam menandakan berakhirnya masa biasa kalender liturgi gereja dalam 1 tahun. Dan kita akan menata hati kita dalam masa pertobatan untuk menyambut masa Advent yang pertama minggu depan. Dan bacaan-bacaan pada hari ini diambil dari 3 bacaan. Bacaan yang pertama dari Perjanjian Lama, dari kitab Daniel, pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14, di mana Nabi Daniel mendapatkan penglihatan pada saat pembuangan di kerajaan Babel. Dia melihat Yesus datang dengan awan-awan, di mana Allah Bapa memberikan segala kuasa, segala kerajaannya yang kekal kepada putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Kemudian dalam bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu, di mana Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan pada saat pengasingan atau pembuangan di Pulau Patmos. Dia juga melihat Yesus datang dengan awan-awan sebagai Raja yang kekal, Raja yang Alfa dan Omega, yaitu tiada awal dan tiada akhir. Saudara-saudari, bacaan Injil juga kabar sukacita dari Injil Yohanes, pasal yang ke-18 ayat ke-33b sampai ayat yang ke-37, yaitu berbicara percakapan antara Pilatus dan Yesus pada saat diadili dalam pengadilan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini ketiganya berbicara tentang bahwa Yesus adalah Raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang menarik adalah dalam Injil Yohanes ayat yang ke-37, Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau adalah Raja?" Dan Yesus menjawab, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir ke dunia ini. Untuk itulah aku datang ke dunia ini." Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti apakah kerajaan Yesus tersebut? Kerajaan Yesus tertulis dalam ayat ke-36 Injil Yohanes. Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukanlah datang dari dunia ini. Wow, kerajaan seperti apakah itu? Kerajaan Yesus adalah berbicara tentang kerajaan roh, kerajaan rohani. Tertulis dalam kitab Galatia, kerajaan Yesus berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri. Ada 9 buah-buah roh dalam kerajaan Yesus. Dan hukum yang ada dalam kerajaan Yesus adalah hukum utama, yaitu hukum cinta kasih, kasih kepada Allah, dan kasih kepada sesama manusia, yang telah kita dengar firman-Nya 3 minggu yang lalu. Dan kita juga telah mendengarkan minggu yang kemarin berbicara tentang akhir zaman, Yesus datang untuk mengadili baik yang hidup dan yang mati. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Raja dunia dan Raja Yesus tentu sangat berbeda jauh. Jika Raja di dunia ini lahir dalam istana yang megah, tetapi Raja Yesus lahir dalam sebuah kandang, dalam palungan.
dalam keluarga yang sederhana. Dan jika kerajaan dunia ini selalu mengutamakan hal-hal kedagingan, hal-hal keinginan mata dan keangkuhan hidup, yaitu kesombongan, selalu ingin dipuji-puji, selalu berbicara tentang hal materi, selalu berbicara tentang kedudukan, jabatan, selalu berbicara tentang kekayaan. Tetapi kerajaan Yesus adalah tentang hati, pikiran, dan kehendak kita, yaitu selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang dari surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika raja di dunia ini selalu ingin dilayani, selalu ingin dipuji-puji, tetapi Raja Yesus bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia mau memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan dengan emas, tetapi dengan darahnya yang mahal. Dia telah menebus kita di atas kayu salib, dan kita sudah menjadi milik Kristus. Yesus Kristus adalah Raja kita. Nah, pertanyaan kali ini adalah, apakah Anda dan saya sudah membiarkan Yesus Kristus meraja di dalam pikiran kita? Apakah di dalam hati saudara dan saya sudah membiarkan Yesus meraja di dalam hati kita? Sudah meraja di dalam kehendak kita? Nah, mari kita merenungkan ketiga pertanyaan ini. Apakah di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam kehendak kita sudah membiarkan Yesus merajai semuanya? Jika belum, marilah kita merenung, marilah kita bertobat untuk kembali kepada Yesus. Yesus telah memberikan semuanya untuk keselamatan kita. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah mempercayai Yesus sebagai Raja di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam kehendak kita, maka jika saat ini saudara sakit, sakitmu bukanlah raja. Jika saat ini saudara sedang hidup dalam penderitaan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan oleh karena COVID, oleh karena ekonomi, oleh karena masalah keuangan, itu bukanlah raja di dalam hidupmu. Jika saat ini kamu memiliki dendam, dendam itu bukanlah raja di dalam hidupmu. Karena raja di dalam hidupmu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah cahaya terang dunia. Di mana ada terang, maka kegelapan akan hilang. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam minggu ini saya ucapkan selamat merayakan Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Selamat hari Minggu, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati. Amin.